Zahir Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mudah-mudahan masih tetap on ya, masih tetap semangat. Kita lanjut. Ini unik ya, bagaimana membuat headline dengan rumus headlines. Mudah-mudahan teman-teman jadi penasaran ya. Jadi kalau tadi kita belajar dua rumus ya, dua formula menulis headline yang versi Mas J, terus versi Maxwell ya kalau nggak salah, satu lagi. Nah, ini ada satu rumus lagi yang unik teman-teman, sengaja saya bawakan karena cukup mudah mengingatnya. Jadi nanti terserah teman-teman mau diamalkan yang mana, apakah yang di pelajaran sebelumnya dua formula tadi atau yang ini ya, karena yang ini juga cukup simpel sih kalau menurut saya. Nah, teman-teman sekalian, headlines yang dimaksud adalah singkatannya. Jadi H-nya itu apa, E-nya itu apa, A-nya apa, D-nya apa, dan seterusnya. Oke ya, kita mulai ya. Yang pertama adalah H-nya itu adalah helpful. Jadi membuat headline yang menarik adalah headline yang bisa menjawab jadi solusi buat problem yang sekiranya menurut kita prediksikan dialami oleh konsumen kita ya. Contoh misalnya seperti tadi lah, bagaimana misalnya kita target orang-orang yang sedang masalah dengan hutangnya, maka kita bikin headline 7 cara agar kamu bebas hutang dalam waktu 3 bulan misalnya. Gitu ya. Kalau misalnya lebih spesifik lagi, bagaimana bagaimana cara bebas hutang ratusan juta dalam waktu sekian bulan misalnya. Contoh ya. Jadi H yang pertama adalah helpful. Lanjut ya. Yang kedua adalah emotion. Emotion ini adalah kita masih mempermainkan dalam tanda kutip ya, mempermainkan pain, gain, and hope. Saya ulangi ya, pain, gain, and hope. Jadi kesakitan, solusi, dan harapan. Dalam tanda kutip emotion ini mainnya di tiga ini. Nah, contohnya misalnya bagaimana kita lebih ke hope ya, contohnya nih ya. 3 cara agar kamu bisa merdeka finansial sebelum usia 30 tahun misalnya. Atau misalnya dalam usia 40 tahun kamu pengen merdeka finansial, ini 3 caranya. Misalnya seperti itu ya. Itu untuk emotion, teman-teman bisa berkreasi sendiri, tapi dengan seperti ini kan jadi mudah tuh. Dari satu produk aja ini udah ada 3 headline. Oke, lanjut ya. Yang ketiga adalah as ya. As itu ya bertanya, ini simple banget. Jadi membuat headline yang kira-kira pertanyaan ini menarik buat calon customer kita atau buat target market kita. Ya. Misalnya apakah yang kamu lakukan di digital marketing itu sudah benar? Kami tunjukkan caranya. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya apakah digital marketing yang Anda lakukan sudah bisa menghasilkan omset 1 miliar? Kalau belum, kami beritahu caranya. Misalnya seperti itu. Simple ya. Oke, lanjut lagi. Ini D ini buat do and don'ts ya. Jadi apa saja yang apa saja yang sebaiknya dilakukan dan apa saja yang sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Contoh misalnya jangan lakukan ini. Contoh gini, kalau yang jangan dilakukan ya, yang don'ts ini, jangan lakukan ini atau gini, jangan lakukan 3 hal ini, jangan lakukan 3 hal ini kalau Anda tidak ingin web Anda kena penalti sama Google, misalnya seperti itu. Ya, atau sebaliknya, lakukan 3 cara ini maka web Anda akan bisa mendominasi halaman pencarian, misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut list ya. List ini sebenarnya sudah diulang-ulang ya, yang contoh-contoh tadi semuanya hampir menggunakan list ya. 7 cara bla bla bla, 6 cara bla bla bla, 3 cara jangan lakukan, dan seterusnya. Oke, sekarang I-nya ya. I-nya adalah inspire. Misalnya contohnya lebih ke quote-quote lah ya. Jika Anda ingin sukses di usia sebelum 40 tahun, ini cara yang sudah terbukti manjur, misalnya seperti itulah headline-nya ya. Atau misalnya mengalahkan rasa malas itu ternyata ada caranya. Begini caranya, misalnya seperti itu ya. Kemudian N-nya nightmare atau mimpi buruk.
Mimpi buruk ini lebih ke problem lah ya. Mendramatisir. Misalnya contohnya gini, produknya adalah obat penghapus jerawat, tapi yang didramatisir itu adalah efek jika kita jerawatan misalnya ya. Contoh gini, Anda punya masalah dengan jerawat, nah itu kan itu problem statement. Kemudian kita dramatisir gitu ya caranya, yaitu dengan misalnya dengan seperti ini, jangan sampai dijauhi dan Anda tidak punya teman gara-gara itu, atau jangan sampai Anda kehilangan masa depan. Memang lebay sih ya. Nah cuman kurang lebih seperti itulah. Gimana caranya kita mengagitasi, dalam tanda kutip ya, agitate gitu, mengagitasi problem yang diderita calon customer kita jadi terkesan lebih dramatis gitu ya. Kemudian yang keberapa saya lupa ya. Selanjutnya adalah empathy. Empathy ini adalah ya kita empati kepada pembaca kita. Contohnya gini, kamu capek ya kalau kamu harus baca buku ini, biar aku yang bacain buat kamu dan ini rangkumannya. Nah seperti itulah ya, silakan dikembangkan. Intinya dengan membaca itu orang yang memang lagi malas jadinya klik tulisan ini, kemudian akhirnya dia membaca di web kita atau di sosial media kita. Dan yang terakhir adalah sukses. Kalau sukses ini lebih ke gain ya, lebih ke gain tadi. Jadi contohnya ya mungkin sedikit-sedikit clickbait kali ya. Yang contoh di awal tadi sudah termasuk bisa kita lakukan juga gitu ya. Kayak misalnya gunakan kata-kata, atau misalnya kini membuat iklan bisa lebih mudah dalam 3 menit, hanya 3 klik misalnya. Ini caranya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini rumus yang formula selain itu ya, membuat headline dengan headlines. Jadi kalau saya ulangi yang tadi di awal, kita membuat headline dengan 2 formula. Yang ketiganya dengan memanggilnya ya untuk membuat headline. Yang kedua ini adalah membuat headline dengan rumus headlines gitu ya. Terserah Anda mau milih yang mana, yang penting jangan sampai kebanyakan informasi jadinya Anda malah nggak praktek, itu yang salah. Tetap semangat teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih.